Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesir memiliki khazanah peradaban yang sangat kaya. Dari zaman pra-Islam hingga kejayaan Islam pernah ada di dalamnya. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi lain dari kami. Tanah ini sangat kaya akan nilai religius dan kebudayaan dalam pentas sejarah dunia. Itulah mengapa Mesir memiliki banyak julukan, di antaranya Jazirah Anbiya dan Ummuh Dunya. Tersematnya nama Jazirah Anbiya yang memiliki arti tanah para nabi tak lepas dari kisah dan sejarah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di tanah Mesir, termasuk di dalamnya kaum Bani Israel. Sedangkan nama Ummu Dunya dikarenakan peradaban Mesir yang dimulai sejak tahun 3200 sebelum Masehi dan mencapai kejayaannya di mana tidak ada di belahan bumi manapun kecuali hanya di Mesir. Dari masa Paraunik, Helenistik, Romawi hingga Islamik, sehingga pantas jika orang menyebutnya sebagai Mesir Ibu Dunia. Deretan nabi dan rasul yang Allah utus untuk bangsa Mesir maupun yang pernah singgah di tanah Mesir. Nabi Idris alaihissalam sebagai orang pertama yang memperkenalkan baju pada manusia. Ada pula Nabi Ibrahim alaihissalam pernah singgah di tanah Mesir hingga menikah dengan Hajar. Kala itu Hajar merupakan budak dari salah satu raja yang berkuasa di Mesir. Selain para nabi, tanah Mesir juga didiami oleh raja yang sering kita dengar dengan nama Raja Fir'aun. Al-Kisah dikatakan, Fir'aun adalah raja yang dikenal dengan sosoknya yang kejam. Kisahnya diceritakan dalam Al-Quran tatkala berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam yang diutus kepadanya. Kisah diutusnya Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun termaktub dalam surah Al-A'raf ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kemudian kami utus Musa setelah mereka dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkarinya. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan." Quran Surat Al-A'raf. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Fir'aun dalam ayat tersebut adalah raja negeri Mesir pada zamannya. Kesombongan Fir'aun disimpulkan dalam dua kata dalam Al-Quran, yakni kufr dan zulm. Disebutkan dalam Qasas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir, Fir'aun bersikap angkuh, sombong, congkak, arogan, terlarut dalam kehidupan dunia, dan menolak untuk taat kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Fir'aun memisahkan rakyatnya menjadi beberapa bagian dan menindas bangsa Bani Israel yang berasal dari keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tak hanya sampai situ, Fir'aun menjadikan bangsa Bani Israel sebagai budak. Kekejaman Fir'aun juga membunuh setiap anak laki-laki dari kaum Bani Israel. Adapun kisah ini diceritakan dari firman Allah yang berbunyi, "Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya. Sesungguhnya dia Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." Quran Surat Al-Qasas. Wallahu a'lam bissawab. Kekejaman Fir'aun lain yang terkenal adalah perintahnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan sahabat yang lain, hal itu dipicu mimpi Fir'aun yang melihat kobaran api muncul dari Baitul Maqdis. Api itu membakar kota Mesir dan seluruh penduduknya, namun tidak menyentuh kaum Bani Israel.
Para peramalnya kala itu menafsirkan mimpi tersebut sebagai keruntuhan kerajaan Fir'aun oleh anak laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel. Anak laki-laki tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Musa. Pada akhir hayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada Fir'aun dengan cara ditenggelamkan di tengah laut. Berdasarkan surah Yunus ayat 90-91 yang ditafsir Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Bashuni dalam Sahih Qasasil Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghempaskan gelombang ombak lautan hingga menggulung, menyeret, dan mengombang-ambing Fir'aun beserta seluruh pasukannya di Laut Merah ketika dalam upaya mengejar untuk membunuh Nabi Musa dan para pengikutnya. Demikianlah cerita singkat dari khazanah Islam di peradaban Mesir kuno. Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.